Halo, nama gue Raymond. Halo, nama gue Thomas. Nama gue Theodatus. Hai, nama gue Michi. Hai, nama gue Natalia Maharani. Nama saya Nigel. Halo, nama gue Bagus Resnaji. Lu biasa dipanggilnya Bagus. Ya mungkin Aji juga ya. Enggak ya. Gue nanya berapa kali patah hati? Berapa kali ya? 2 kali dengan satu orang yang sama. Sering lah namanya juga orang. Sekali tapi panjang kali ya. Banyak. Sampai kayaknya gue nggak bisa hitung. Sering banget. Gue nggak pernah ngitung sih. Tiga kali. Semester 1. 2-3 tahun lah. SMA kelas 2 kali. Kayaknya 3 tahun yang lalu deh. 2019 deh. 2019 awal. Waktu pacaran beda agama. Waktu gue SMA. Iya, cinta monyet lah. One day, gue nggak tahu ternyata selama ini dia juga dekat sama orang lain. Dan one day dia jadilah sama orang tersebut. Dan di situ sakit hati gue yang pertama. Waktu itu salahnya kenapa nggak terbuka aja sih dari awal. Kenapa saat ada masalah baru di up semua gitu. Sampai menyinggung teman-teman gue, keluarga gue, bawa-bawa semua. Dia ngaku kalau in her college environment itu membuat diri dia berbeda. Dia merasa itu, tapi dia tidak bisa menyebutkan kenapa yang bikin dia jadi beda. And turns out, dia minta break. Sebenarnya gue tahu akhirnya dari break itu apa. Orang break itu udah pasti jadinya putus. Dia bilang seperti itu ya. Turns out, dia mutusin gue. Dan dia mutusin gue itu tanpa... Sebenarnya gue yang paling sakit itu bukan karena gue diputusin ya. Tapi yang paling sakit itu gue diputusin tanpa alasan. Sebenarnya lebih ke arah ini sih. Kayak gue pernah di underestimate aja sih. Kayak mungkin waktu itu juga mau... Rencananya tuh mau... Ya ada gue punya pacar lah, intinya gue mau nikahin ya mungkin ya waktu itu. Terus karena gue seorang freelance, kerjanya nggak tetap, ya cowok panggilan lah ya sebutannya. Jadi kayak mana ada sih orang tua yang percaya gitu loh, mempercayakan anaknya, mempercayakan kehidupan anaknya nantinya dibawa sama seorang freelance yang hidupnya aja nggak jelas. Kalau kata orang-orang kan kayak gitu. Yang akhirnya apa ya? Waktu itu akhirnya ya udah putus udah gitu aja. Walaupun gue tahu sih sebenarnya alasannya itu tadi, yang akhirnya gue dianggap, gue ngerasa ya, tapi gue nggak tahu perasaannya dia kayak gimana. Cuman gue ngerasa gue dianggap disepelekan sih, intinya tuh kayak gitu. Jadi mungkin ceritanya dia tuh udah dekat banget sama gue, tapi emang nggak ada hubungannya. Tapi emang di waktu itu ya right place tapi wrong time aja sih. Dia lagi sama orang lain tapi lagi right place aja gitu, sedihnya di situ sih. Patah bener kayaknya hatinya. Gue diselingkuhin, jadi dia bego. Jadi kan dia nggak tahu ya kalau misalkan ngeblok orang itu, misalnya lo nge-DM orang, terus lo ngeblok itu nggak kehapus. Jadi kalau misalkan gue unblock, chatnya tuh masih ada. Nah, gue lihat tuh, gue unblock, ada chatnya dia ya gitu deh, kayak ngajak ke, dia nanya mau ke kosannya gitu deh, intinya mau ke kosan tuh orang gitu. Sedangkan waktu itu dia masih pacaran sama gue. Dia pecinta wanita sih lebih tepatnya. Tapi karena waktu itu gue juga masih kecil dan kebetulan dia udah umurnya jauh lebih tua daripada gue, ya jadi ya gue masih childish gitu loh. Mungkin kalau misalnya sekarang nauzubillah min dzalik keulang lagi, mungkin gue nggak bakal childish dulu, ngerti gak sih? Ya, orang tua juga udah nggak setuju, lingkungan juga nggak memungkinkan kan, jadi ya gitu. Jadi karena beda agama aja? Iya, beda iman. Menurut gue malah sebenarnya bagus sih. Kadang lu merasakan sesuatu yang sakit itu perlu. Jadi sakit itu bukan harus dihindari kalau menurut gue. Jadi justru harus lu rasain. Sakit yang sebenarnya sakit itu kayak gimana sih? Gak tahu ya. Karena yang namanya, kalau dulu mungkin kita ngerasa ya namanya pengetahuan masih pendek lah ya. Kita sih taunya itu cinta itu ya sayang. Masih sesuatu yang baik, yaitu cinta. Yes.
gue bakal bilang itu cinta. Dan gue sampai buta. Kenapa gue bisa bilang buta? Karena gue pada saat itu gue udah nggak bisa mikir menggunakan logika gue sebagai manusia. Ya pasti cinta lah. Menurut gue ya, cinta itu memang harusnya punya prinsip dasar adalah kejujuran dan keterbukaan dan saling nerima lah. Apa ya? Kalau cinta apa bukan mungkin masih cinta monyet kali ya kalau dibilang. Tapi ya gimana ya? 7 tahun cuy. Menurut gue bukan. Karena waktu itu soalnya hubungan gue itu take and give. Jadi gue ngasih apa yang dia kasih juga ke gue. Bukan give and give. Ya cinta, jujur aja. Kalau gue nggak ngomong cinta dari awal dia selingkuh pun, gue udah lepas gitu. Nah makanya nih lo semua udah ketemu cowok yang bener-bener gue udah serius, mending lepasin. Karena gue tuh dulu bilangnya, gue tuh mikirnya kayak, ya lah paling iseng doang sekali, ya lah paling iseng doang 2 kali, ya lah paling iseng doang 3 kali. Sampai berapa kali nggak tahu, nggak inget. Kalau dibilang cinta nggak ngerti juga ya. Soalnya kan, makanya kan gue juga sering nanya, kenapa gue sampai kepikiran, kenapa ada bentuk cinta tapi agama nggak bisa nyatuin hal itu, atau emang cuma karena faktor pandangan keluarga, jadi gue nggak ngerti juga sih. Cinta itu adalah ketika lo melakukan sesuatu kepada orang lain tanpa perlu mikirin syarat dan akibatnya. Cinta itu soal satu komitmen, 2 kejujuran, 3 keterbukaan, 4 saling menerima sih. Ya sama orang tuh bukan cuman apa ya, bukan cuman lu suka sama orangnya, tapi lu bisa kasihin segala waktunya, lu bisa kasih dia di prioritas utama lu bisa perjuangin dia, lu bisa peduli sama dia, lu bisa ngertiin dia. Ya itulah cinta gitu. Menurut gue cinta itu give and give. Jadi lo nggak mengharapkan untuk diberi kasih sayang juga. Yang penting ya lo ngasih aja gitu ke dia tanpa pamrih. Pokoknya lo memberikan 100% apa yang lo punya, lo kasihi dia, lo sayangi dia, lo care, ya apapun itu gitu loh. Menurut gue cinta nggak melulu soal sayang-sayangan ya. Dan gimana ya, cinta tuh menerima segala kekurangan dan kelebihan, dan sekarang pun ya, misalnya kalau gue flashback di dulu gue kayak gituin, gue tuh jadi mikir aja sih kayak kalau misalnya dia selingkuh berarti yang salah itu gue bukan dia, karena gue nggak bisa jadi home-nya dia, ngerti gak sih? Kalau misalnya gue udah mencukupi apa yang dia mau, dia tuh nggak bakal selingkuh. Saling ngerti satu sama lain udah selesai. Sudah selesai sampai situ. Kenapa? Itu kalau lu runutin sampai ke bawah-bawahnya memang banyak, tapi intinya adalah ya ngerti satu sama lain. Tulus, kasih, sayang, ikhlas, pokoknya itu sih. Gue nggak bisa menyalahkan kata-kata time will heals gitu. Satu sisi gue percaya time will heals, tapi dengan satu syarat. Lu ngapain selama waktu itu berjalan? Memberikan ruang dan intensitas kerja gue jadi lebih banyak aja. Yang seharusnya energi positif yang gue kasih ke mantan gue alihkan ke kerjaan gue. Di masa itu ya teman-teman gue untungnya bantu gue banyak, dan gue punya kesempatan buat berkreasi banyak banget waktunya. Gue bisa ngeband, gue bisa main bowling, gue bisa main basket di saat itu, gue bisa macam-macam deh pokoknya. Di saat fase itu kebetulan lagi banyak kegiatan aja sih. Gue galau, gue nangis. Fucked up sih, tapi ya gue senang-senang sama teman-teman gue juga. Jadi kayak galau terus senang-senang, galau senang-senang, ya sampai akhirnya ya gue lupa aja sendiri karena udah asik aja main sama teman. Kayak ternyata lebih enak ya nggak ada dia di hidup gue gitu. Lebih enak ya pacaran gak dikekang-kekang gitu. Lebih enak ya pacaran bisa ngelakuin apa yang gue mau.
gak ada batasan gitu. Jadi kayak gue grateful ternyata udah gak sama satu orang. Gue kayak nggak percaya, jadinya jatuhnya nggak percaya dengan apa yang gue punya, iman gue yang gue punya. Kan gue non muslim, jadi kayak buat apa sih ini gue gitu. Kayak hampir pengen belajar agama lain biar gue bisa nyatu lagi, atau gue nggak perlu ada agama gue, jadi kayak gitu sih. Rasanya ya sedih aja, ya sedih. Tapi sumpah demi Allah gue udah lupa rasanya kayak apa. Yang gue rasain tuh pertama sesak nafas, kedua sakit perut, ketiga apa ya, pengen nangis aja sih gitu. Karena mungkin baru pertama kali ya ngalamin hal kayak gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang bikin kaget gitu, ayam gitu ya kan kalau orang bilang ya. Ibarat kata, gimana caranya? Ya kadang gue bicara aja sama diri gue sendiri, lu hidup buat apa? Gue cuma itu doang sih. Ada satu kata-kata yang paling nguatin gue sih saat itu. Gue nemu somehow dari mana, gue nemu kata-kata perpisahan adalah sebuah upacara menyambut hari-hari yang baru. Gue baca satu kalimat itu, nggak tahu kenapa gue nggak langsung bangkit, cuman at least gue mendapatkan trigger untuk gue bangkit. Pertama ya kita memang harus introspeksi diri lah. Di awal kita merasakan adanya sakit hati, apapun yang menyedihkan dan membahagiakan itu pasti ada reasonnya kan. Ya kita harus sadar itu dulu gitu. Dan kita juga harus belajar menerima diri kita, menerima keadaan. Caranya gampang. Kalau buat gue prinsipnya satu sih. Apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya lah, dan kita nggak bisa mengubahnya. Yang bisa kita ubah cara memandang dan menyikapinya aja. Cerita sama teman-teman gue, habis itu gue punya kegiatan bareng sama teman-teman gue bikin program kerja sama teman gue sibukin diri gue di perkuliahan gue, bikin kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan kayak gue bisa lupa sama masalah-masalah gue, kayak soal sakit hati itu gara-gara gue bikin acara sosial di lingkungan kampus gue. Jadi gue ngerasain indahnya cinta itu gitu loh. Jadi gue kasih cinta gue lagi ke orang sekitar gue, bahkan sampai ke orang yatim piatu pun gue lakuin gitu. Temen-temen, dia support gue kayak nggak capek aja gitu, temenin gue ketika gue lagi galau. Ya 24/7 ada, ini legit definisi 24/7 ada. Jam 3 subuh gue galau, bisa aja teman gue ke rumah gue, atau gue samperin ke rumah teman gue gitu. Ya mereka ada support gue. Pas waktu itu gue cari cowok lagi buat rebound. Yang pertama sih mungkin banyak ini sih, kayak support dari teman-teman juga. Dari support teman-teman juga, kayak lo harus berpikir secara realita aja, karena ya nggak mungkin lah kalau misalnya emang udah dua beda kayak gitu, jadi susah juga kalau untuk kedepannya. Maju juga nggak bisa, mundur juga nggak bisa, jadi kayak nge-stuck aja gitu. Gue harus sadar bahwa itu resiko yang gue terima, yang gue harus telan semuanya. Yang ujung-ujungnya adalah ya gue harus ikhlas. Ujungnya harus ikhlas sih. Ya karena lu juga yang buat salah. Siapa suruh lu pacaran kalau lu nggak mau sakit hati? Mungkin awal-awal iya. Tapi saat gue menemukan diri gue yang baru, gue sangat bersyukur pernah kenal dia. Enggak sih, maksudnya ya the show must go on gitu. Maksudnya mau benci juga mau nyari apa gitu. Mungkin dulu gue pernah di fase benci, cuman gue berusaha mendewasakan diri gue supaya oke lah, maksudnya mungkin dulu dia bisa nyakitin gue, dia manusia. Kalau gue nyakitin orang lain di depan nanti gimana? Benci sih sejujurnya masih sih, karena menurut gue itu orang brengsek banget dan tipe cowok yang gak punya tanggung jawab, tipe cowok yang cuma bisa ngomong doang gitu loh, janji doang, tapi dia nggak bisa menepati janjinya. Karena menurut gue cowok itu yang dipegang ya omongannya, janjinya, dan yang dilihat ya tanggung jawabnya. Ya dia nggak punya itu gitu loh. Enggak, masih baik sampai sekarang demi Allah. Kan dia udah nikah nih orangnya.
Hamin 1 hari sebelum nikah masih nelfon gue. Dibilang benci enggak ya. Jadi dan gue juga lost kontak juga sama orangnya. Jadi ya biasa aja sih. Gue paling ingat ketika gue di underestimate itu doang sih. Jadi gue kalau ngomongin benci sih gue enggak, tapi gue ingat perlakuan dimana gue di underestimate tuh sebenarnya yang akhirnya bukan gue jadi benci, tapi gue malah jadi motivasi sih. Oh jelas ada. Gue lebih bisa menemukan diri gue sendiri, gue menjadi lebih kuat, gue menjadi lebih matang, menjadi lebih dewasa, lebih terbuka terhadap apa ya, semua masukan, semua komunikasi dengan orang jauh lebih baik. Banyak sih yang berubah sih. Enggak sih, gue tetap berusaha sebaik gue mungkin, gue berusaha setulus mungkin, gue berusaha senetral mungkin. Ya apalagi ke cewek gue yang sekarang, gue berusaha semuanya supaya seimbang aja sih. Ketika lu ngasih suatu cinta atau kasih sayang ke orang lain, jangan sampai semua kasih sayangnya itu terpusat ke satu orang. Ingat tuh mesti sayang sama diri lu sendiri. Efeknya gue jadi nggak percaya sama cowok, susah buat percaya sama cowok. Gue di suatu hubungan pengen komitmen tapi nggak bisa komitmen gitu. Jadi kayak gue ngerasa kalau ada cowok yang mau sama gue, kalau pacaran doang ya udah pacarannya fun aja. Tapi kalau emang lo mau beneran serius ya lo langsung aja lamar gue. Tapi jangan sekarang ya, kayak belum saat waktu yang tepat untuk gue menikah. Tapi kalau misalnya emang one day kayak 3-4 tahun, 5-10 tahun ke depan lo serius sama gue, lo langsung aja gitu, langsung nikahin aja gitu dibanding pacaran lagi. Takut sama laki gue. Takut aja udah bapak gue begitu, gue diselingkuhin kayak anjing gitu. Efeknya palingan gue lebih picky untuk cari cewek. Apalagi kalau soal agama ya, gitu. Agak berat. Jadi ya gue Kalau ngomongin efek sih pasti ada. Efeknya itu yang tadi gue bilang, masalah nge-trigger gue kan. Sampai sekarang malah gue akhirnya itu jadi part of memotivasi diri gue sendiri sih untuk berkembang lebih baik. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu sih, ada hal yang lebih besar daripada sekedar ngomongin masalah cinta dan kasih sayang. Karena menurut gue cinta dan kasih sayang itu cukup dari orang tua. Yaitu kalian terlalu fokus sama sesuatu hal yang sebenarnya tidak pasti. Gue nyesel sekarang ini kayak, kenapa ya gue nggak dari dulu gue kayak main musik, gue nyanyi sama bareng-bareng sama teman-teman gue ngebentuk band, gue bikin apa. Kalian lihat deh sekarang banyak kok anak-anak muda sekarang kayak dari SMP udah megang kamera gitu. Gue kayak anjir, gue kemarin tuh dulu tuh gue bisa lo disupport gini, kenapa ya gue nggak kepikiran sampai situ ya. Nah itu maksud gue, yang akhirnya gue cuma berpikir bahwa iya ya, saatnya tuh harus ngerubah mindset sih. Gak apa-apa lah kalau mau pacaran pas kuliah gitu ya, terserah deh. Tapi kalau pas SMP, SD, SMP, SMA itu menurut gue kayaknya harus diisi dengan hal-hal yang lebih, ada kok hal-hal yang lebih besar dari itu ya. Contohnya kayak gue dulu main World Cyber Game ya kan, dapat duit. Ya dalam sebuah hubungan, dalam sebuah, ya kita itu basicnya tetap satu sih, kita makhluk sosial lah. Yang artinya kita harus berhubungan dengan banyak orang. Dan menurut gue dalam sebuah hubungan apapun itu bentuknya, mau pacaran, mau hubungan kerja, menurut gue satu yang paling penting sih, komunikasi. Jangan dipendam. Pelajarannya mungkin kalau lu suka sama orang, lu cinta, kira-kira bakal cinta lah sama orang, terus jangan lama-lama ekspresnya. Kayak kalau lu kelamaan tuh lu bakal miss momennya aja gitu. Kalau cinta sama satu orang ya lu kasih lah 100% ke dia. Tapi bukan 100% diri lu. Lu tetap harus bisa somehow lu nemuin balance antara lu sayang sama diri lu sendiri sama lu sayang sama orang tersebut. Cowok itu bisa ngomong manis banget sampai lo nggak tahu kalau dia tuh lagi bohong. Kayak lo nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya cuma lagi trying to get your heart. Bukan bener-bener emang dia sayang, bukan bener-bener emang dia cinta gitu loh. Jadi kayak yang tadi gue bilang, ya janji-janjinya dia itu cuma omongan manisnya doang. Dan itu pintarnya cowok gitu. Cowok bisa meyakinkan
wanita gitu. Padahal mah dia nggak ngelakuin itu, yang ngomong aja dulu gitu. Ya actionnya ya nggak tahu deh, nggak ada. Jadi pelajarannya jangan percaya sama cowok. Kalau laki-laki itu nggak usah muluk-muluk harus nyari cewek yang ini itu apa segala macam, justru harus muluk-muluk itu cewek karena mencari pemimpin keluarga. Tapi kalau cowok cukup cari satu perempuan yang menghargai dia, karena mau jadi apa perempuan itu gimana dia yang ngedidik menurut gue. Jangan memaksakan sih. Kalau emang dari awalnya udah beda, itu kan beda ya. Ya jangan paksa aja, terus jangan berekspektasi yang lebih aja. Soalnya ujung-ujungnya kalau misalnya emang nggak bisa kayak ngestak gitu, jatuhnya lu kayak ya udah percuma gitu.